Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kembali di halaman 11 bab tentang an-nasakh. Beberapa sudah pernah kita pelajari, kita ulangi supaya sambung. Tema mulai dari kaidah pertama sampai yang kelima itu. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathul khamis. Fin naskhi huwa lughatan al-izalatu yuqalu nusikhatis syamsu atau nasakhatis syamsu ad-dhilla idza azalathu wa rafa'athu bin sibatiha wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitab idza naqaltu ma fihi ila akharin. Ya, al-mabhathul khamis, pembahasan yang kelima tentang an-nasakh. Nasakh. Ya, nasakh itu apa? Nasakh lughatan secara bahasa, secara etimologis. Kalian sebagai santri kalau mau menjelaskan apapun maka jelaskan dulu pengertian bahasa baru pengertian istilah, ya. Salat misalnya, salat pengertian bahasanya adalah ad-du'a, dia doa. Tapi salat secara istilah adalah ibadah yang mubtada'un bitaslim wa muhtatamun mubtada'un bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah salat. Maka apapun saja termasuk nanti puasa, zakat, haji, semua harus dijelaskan dulu secara bahasa baru secara istilah. Ini masih bahasan bahasa. Yuqalu dikatakan nasakhat asyamsu. Nasakhat itu menghilangkan. Apa yang menghilangkan? Asyamsu matahari, adzilla bayang-bayang. Matahari itu menghilangkan bayang-bayang. Ya, kata nasakha karena ini masuknya ke syams, asyams matahari itu dianggap perempuan. Ini namanya muannas majazi ya dalam bahasa Arab. Bagi santri, loh kok asyamsu kan laki-laki, kenapa itu disebut sebagai perempuan? Karena muannas majazi. Perempuan qamar itu adalah perempuan, qamar itu laki-laki. Kenapa? Karena dia juga disebut sebagai muannas majazi. Pemahaman kita lebih mudahnya, yang biasanya keluar siang atau yang lazimnya keluar siang itu perempuan. Yang keluarnya siang adalah perempuan. Perempuan boleh keluar siang dan wajar perempuan keluar siang asalkan ada mahram, ada temannya. Yang boleh keluar malam adalah laki-laki ya. Karena laki-laki memang tugasnya tugas security ya. Nah, karena itu kalau ada matahari keluarnya pada saat siang. Bulan keluarnya pada saat malam ya. Nah, karena itu bulan dalam bahasa Arab dianggap laki-laki, matahari dalam bahasa Arab dianggap perempuan. Kata-kata asyams maka nanti fiilnya juga harus ada taknisnya atau tak tanda bahwa itu perempuan. Maka di sini disebut nasakhatis syamsu ad-dhilla. Matahari itu menghilangkan bayang-bayang. Idza azalathu, jika menghilangkannya, wa rafa'at, dan mengangkat ya hu pada bayang-bayang itu bin sibatiha dengan pancarannya ya, kembali kepada asyams. Nah, jadi kata nasakhat artinya menghilangkan.
Wakila dan ada yang mengatakan makna an-nasakh adalah an-naqlu. An-naqlu itu menukil, memindah, menyalin. Ya. Min qaulihim, dari ucapan para ulama atau orang-orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitab. Saya menasakh apa yang ada dalam kitab ini. Maksudnya apa? Idza naqaltu ma fihi. Kalau saya menukil, saya menyalin ila akharin ke tempat lain. Apa yang ada di buku ini saya salin di tempat lain. Itu namanya, bisa juga menggunakan kata nasakha. Nasakha artinya naqala, yang bermakna menyalin, menyadur, atau bahasa Jawanya nurun dan lain sebagainya, begitu itu ya. Itu kata nasakha secara bahasa, kata nasakh secara lughah. Kita lanjut. Wa syar'an raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Wa syar'an, dan secara syar'i atau secara istilah, secara syar'i inilah definisi yang sesungguhnya. Apa itu nasakh itu? Raf'u hukmin syar'iyyin, menghilangkan atau mencabut hukum syar'i, bidalilin syar'in, dengan dalil syarak, mutaakhirin, yang datang belakangan. Sudah ada hukum, sudah tertulis, kemudian ia tidak berlaku ketika datang dalil berikutnya, dalil yang akhir statusnya menghapus hukum sebelumnya. Ini namanya nasakh. Ya, nasakh. Satu contoh, dulu santri itu pernah setiap kali makan semangka, santri itu selalu ada yang diare, ada yang kemudian sakit, ada yang pusing, macam-macam. Kemudian kita kasih fatwa, santri dilarang makan semangka. Nah, ternyata semangka yang dimaksud adalah semangka salah satu pemberian seseorang. Nah, setelah itu kemudian semangka yang lainnya ternyata tidak apa-apa. Nah, kemudian muncul lagi fatwa, mulai sekarang santri boleh lagi makan semangka. Maka bolehnya makan semangka itu menasakh larangan makan semangka sebelumnya. Dulu santri diperbolehkan bawa HP. Dulu boleh ya. Dulu boleh, tapi ternyata dampak HP sangat tidak baik bagi santri. Karena itu muncul aturan berikutnya, santri dilarang bawa HP. Larangan bawa HP itu muncul berikutnya menasakh kebolehan santri membawa HP. Maka hukum yang terakhir itu menghapus hukum sebelumnya. Ini disebut dengan nasakh. Ya, paham ya? Wa yunqasamun naskhu 'inda ba'dihim ila aqsamin. Menurut sebagian ulama, yunqasamu dibagi. Apa an-naskhu? Nasakh itu ila aqsamin, pada beberapa bagian. Nasakh dibagi menjadi beberapa bagian menurut sebagian ulama. Kalau menerjemahkan gitu ya, itu 'inda ba'dihim itu diterjemah di akhir ya, di akhir. Karena itu maka jelaskan dalam bahasa Indonesia itu yang penting kan ada subjek, ada predikat, baru nanti keterangannya di belakang. Pak guru hadir di sekolah. Jangan di sekolah hadir Pak guru, menjadi bingung pemaknaannya. Pak guru ngapain hadir di sekolah? Termasuk ini yunqasamun naskhu 'inda ba'dihim ila aqsam. Itu kalau terjemah adalah dibagi nasakh itu menurut sebagian ulama pada beberapa bagian. Kan agak susah memahaminya. Maka terjemahkan ala bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nasakh ya, nasakh dibagi menjadi beberapa bagian menurut sebagian ulama. Atau menurut sebagian ulama nasakh itu dibagi menjadi beberapa bagian. Awalan nashur rasmi wa baqaul hukmi nahu as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuha al-battah. Qala Umar radhiyallahu anhu fa inna qad qara'naha, rawahu Syafi'i wa ghairuhu, wa qad rajama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam al-muhsanin muttafaqun alaih atau al-muhsanaini muttafaqun alaih wa humal murad bis-saykhi was-saykhati. Ini yang pertama ya, naskhur rasmi, menasakh tulisan, wa baqaul hukmi, dan tetapnya hukum. Tulisannya dihilangkan, hukumnya tetap berlaku. Tulisannya sudah nggak ada, dalilnya sudah tidak ada, ayatnya sudah tidak ada, hadisnya sudah tidak ada, tetapi hukum tetap berlaku. Kasus apa itu? Nahus saykhi was saykhati, seperti syekh dan saikhah. Artinya laki-laki tua atau kakek dan nenek, idza zanaya, jika berzina, maka farjumuha albattah, maka secara pasti ia dirajam. Tahu dirajam? Masukkan ke dalam tanah, tinggal kepalanya dilempari batu sampai mati. Itulah rajam. Na'udzubillah. Nah, kata as-saykh was-saykhah, kakek dan nenek, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, itu kan disebut secara sharih ini. Tetapi kata ini pernah didengar oleh Umar dulu, tetapi di dalam ayat kan tidak ada. Ya, kalau Umar radhiyallahu anhu, Umar pernah mengatakan inna qad qara'naha, saya pernah membaca itu dulu. Artinya memang sebelum tadwinul Quran, sebelum Al-Quran dikodifikasikan, dulu Quran kan turun berdasarkan asbab nuzul, sebab turunnya, kan gitu ya. Nabi mendapat wahyu pertama, turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Habis itu turun surat Al-Muzammil, habis itu surat Al-Mudassir, surat Al-Qalam, dan seterusnya begitu. Barulah nanti yang terakhir surat Al-Maidah, itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Nah, itu sesuai dengan asbab atau sebab-sebab turunnya. Nah, Umar pernah mendengar dulu ada kata syekh dan saikhah, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Tapi ketika kemudian sudah dikodifikasikan, ayat itu menjadi tidak ada. Itu dinasakh. Siapa yang menasakh? Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana siapa yang memerintah? Kok ayat pertama kok suratul Fatihah, kok bukan surat Al-Alaq? Ayat berikutnya kok surat Al-Baqarah? Ayat berikutnya surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan seterusnya. Ini namanya atau sifatnya tauqifi, atas perintah Allah kepada Rasulullah agar menyusun ayat itu sesuai dengan perintah itu. Maka disusunlah pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Nah, maka salah satunya adalah mencabut ayat tertulis kata syekh dan saikhah. Kok begitu, kenapa? Ya, jadi ini Umar pernah mengatakan begitu, dan ini riwayatnya Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya. Dan seterusnya, wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanain, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merajam itu rajama, bukan rahimah ya, rajama al-muhsanain, dua orang pelaku perzinaan. Muhson itu artinya laki-laki sudah punya suami, laki-laki sudah punya istri, perempuan sudah punya suami. Na'udzubillah, kalau dia melakukan kemaksiat, melakukan perzinaan, maka dia zina muhson. Muttafaqun alaih. Wahuma, ya, wahuma, dan yang di wahuma dan al-muhsanain, al-murad yang dimaksud adalah as-saykhi was-saykhati. Syekh dan saikhah artinya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Nah, orang tua perempuan dan orang tua laki-laki itu ya sama, sudah kategorinya kan muhsan itu aja. Muhsan itu sudah bersuami, namanya muhsan. Artinya secara hukum, kalau ada orang tua yang berzina, apa hukumnya? Dirajam. Kan sudah tidak ada ayat tentang as-saykh was-saykhah, iya, tapi ada ayat yang berbunyi tentang al-muhsan. Kata-kata muhsan atau hadis Nabi tentang al-muhsan itulah
menandaskan bahwa saikh dan saikhah walaupun kata-katanya sudah dicabut, sudah dinasakh, tetap berlaku. Maka itu kaidah yang pertama. Tipe yang pertama, naskhur rasmi wa baqaul hukmi, dicabut tulisannya, dihilangkan tulisannya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Tsaniyan, naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول نسخ بآية yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Ya, itu yang kedua ya. Naskhul hukmi, menasah hukumnya, artinya hukum tidak berlaku. Ya, hukumnya sudah tidak berlaku. Wa baqaur rasmi, dengan tetap adanya tulisan. Tulisannya ada tapi hukum tidak berlaku. Kenapa? Karena ada dalil yang akhir yang menjadi penasah ayat atau dalil sebelumnya. Ayat apa yang dimaksud? Ya, ayatnya masih ada, surat Al-Baqarah 240. Ya, 240. Loh, nanti kok urutannya kok tidak sama? Ya, karena memang ini tidak sesuai dengan urutan turunnya. Urutan turunnya lebih duluan ini, ya. Lebih dulu ayat 240, baru kemudian ayat berikutnya adalah ayat ke-234 ini. Nah, karena itu kalau kita tidak memahami tentang asbab nuzul akan jadi aneh. Iki piye to? Kok sepertinya kok ayat yang awal menasakh ayat yang akhir, sepertinya kan begitu. Padahal enggak, ini ayat yang akhir menasakh ayat yang awal berdasarkan sebab turunnya. Jadi paham ya? Karena sekali lagi bahwa apa yang tertulis dalam mushaf ini sudah tartibnya tartib mushaf. Nah, mungkin santri bisa mencari nanti Al-Quran, kalau di program itu ada Al-Quran berdasarkan tertib nuzul. Jadi yang pertama surat Al-Alaq, terus kedua itu surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, begitu itu. Dan kalau tahu begitu, nanti dicocokkan dengan sirah nabawiyah, nanti cocok ya. Cocok. Kamu lihat film Arisalah misalnya ya. Ayat pertama kan surat Al-Alaq. Nanti berikutnya tapi saya itu kan karena tidak komplit ya. Kalau film Umar nanti lebih komplit. Berikutnya surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, sampai nanti surat Al-Insyirah, itu juga ayat-ayat yang awal, ayat-ayat awal. Ayatnya adalah walladzina, dan orang-orang yutawaffawna, yang dimatikan. Ya, atau orang-orang yang ditinggal mati minkum, dari kalian, wa yadharuna, dan meninggalkan azwajan, pasangan-pasangannya, ya, wasiatan, sebagai bentuk wasiat li azwaji, bagi istri-istrinya, adalah mata'an ilal haul, memberi harta, memberi finansial ilal hauli, selama setahun. Jadi ayat 240 ini menjelaskan kalau ada suami yang mati duluan, kalau ada seorang suami yang gimana? Suami yang mati duluan, meninggalkan istri, maka sebagai bentuk wasiatnya adalah harta tanggungan bagi sang istri selama 1 tahun. Ya. Menanggung atau hartanya digunakan untuk menanggung istri tadi selama 1 tahun. Ini ayat yang ke-240. Nah, ayat ini dinasakh dengan ayat yang berikutnya. Apa itu? Ya tarabbasu bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, ya, wanita ditinggal mati suaminya, maka hukumnya menjadi berubah. Tidaklah laki-laki itu memberikan memberikan ampuan, tetapi sang wanita itu harus menunggu 4 bulan 10 hari
untuk bisa menikah kembali. Itu disebut dengan masa iddah. Nah, jadi masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau nanti wanita yang ditinggal mati, wanita yang diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Ya, Imam Syafi'i memahami 3 kali suci, Imam Hanafi memahami 3 kali haid. Tapi prakteknya nanti sama. Dicerai bulan Januari, tanggal 1 Januari, menstruasi tanggal 15, ya, maka suci pertama adalah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tanggal 22 suci pertama. Otomatis mens pertama juga antara 15 sampai 22. Hampir sama kan? Sama. Memang boleh menggauli pada saat menstruasi, kan tidak boleh, boleh menggauli setelah selesai menstruasi. Prakteknya sama. Ini mens pertama, suci pertama, sekaligus nanti mens pertama sekaligus suci pertama adalah tanggal pasca tanggal 22 Januari, Februari, Maret. Nah, itu namanya 3 kali suci. Maka tanggal pasca tanggal 22 Maret sang wanita itu baru boleh menikah kembali. Kalau dicerainya tanggal 1 Januari, deal, itu namanya 3 kali suci. Untuk apakah kaidah itu? Li ma'rifati bara'atir rahim, agar diketahui sucinya rahim sang wanita itu. Sehingga kalau dia pada bulan April menikah dan kemudian bulan Mei hamil 1 bulan, dipastikan anaknya adalah anak dengan suami yang baru, bukan anak dengan suami yang lama. Coba bayangkan dicerai bulan Januari, lalu bulan Februari menikah, tahu-tahu hamil. Hamil ini anak siapa? Anak suami kedua atau suami pertama? Nah, mau disebut anak arisan kan tidak bisa. Karena itu maka kaidah iddah itu untuk mengetahui bersihnya rahim. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, hari ini istrinya meninggal, nanti sore langsung menikah. Bolehkah? Boleh. Nek kwete tego, ya. Ini ora sah duwe niat ngono ya. Maksudnya. Jadi ayat tadi sama-sama suratul Baqarahnya, ayat tentang wajibnya mendiang suami, menanggung istri pasca meninggalnya sang suami, diambilkan dari harta tinggalannya, itu tidak berlaku. Yang diperlakukan adalah seorang wanita harus menunggu untuk bisa nikah kembali selama 4 bulan 10 hari. Ini iddah bagi talak atau cerai mati. Iddah bagi talak atau cerai hidup adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa naskhul amrayni ma'an. Ka hadisil Muslim an Aisyata kana fima unzila asharu radu'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi kama taqaddama fi ayatayil iddah. Yang kedua adalah naskhul amrayni, menasah keduanya ma'an secara bersama-sama. Hadis Muslim seperti hadisnya Muslim anak Aisyah dari Aisyah, karena adalah dulu pernah terjadi fima dalam perkara unzila diturunkannya dalil asharu radu'atin 10 kali radu'ah, 10 kali susuan, 10 kali kencutan, ya. Seorang anak kecil netek seorang wanita, maklumatin yang difahami, ya artinya ya menetek seorang wanita, maka yuharrimna menjadikan mahram.
menjadikan mahram. Dulu begitu. Wa nusikhna kemudian dinasakh bi khamsin ma'lumatin dengan 5 kali susuan maklumatin yang dimaklumi yuharrimna telah menjadikan mahram, telah menjadi mahram. Nah, ini sama-sama tidak ada lagi ayat yang tertulis begitu, tidak ada lagi. Tidak ada kan ayat tentang saudara sepersusuan itu. Kalau ada seorang bayi menetek seorang wanita terus menjadi saudara sepersusuan, dalam ayat tidak ada. Itu penjelasan nanti di dalam hadis Nabi. Tetapi kemudian hukum itu tetap berlaku, karena itu ulama tetap menjadikan kaidah bahwa seorang anak kecil yang disusukan oleh wanita asing, ya, sampai 5 kali susuan, Jiro lupatmo tuwaga 4 ma 1 2 3 4 5 siji loro telu papat limo setunggal kali 3 sekawan gang sal. Kalau sudah 5 kali, status anak itu adalah menjadi mahram bagi anak sang wanita. Dia laki-laki, wanita itu punya anak perempuan, maka anak laki-laki itu dengan anaknya sendiri perempuan jadi mahram, artinya haram menikah. Nah, nanti akan muncul sinetron pernikahan yang terlarang. Salah satunya adalah ternyata diketahui dulu dia pernah menetek pada ibunya sehingga statusnya adalah saudara sepersusuan. Hati-hati kalau kamu mau menikah, pastikan kemudian zaman cilikmu tahu diupeni ibuku pernah. Kalau pernah disusukan oleh ibuku dan pernah diminumi susu oleh ibuku sampai 5 kali, baik ada hitam di atas putih atau tidak, secara hukum dia adalah saudara sepersusuan. Deal? Nah, itu. Wa yajuzu dan boleh apa naskhul kitabi, menasakh alkitab bil kitabi dengan alkitab, menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kama taqaddama sebagaimana yang telah terjadi fi ayatil iddah, tentang ayat iddah tadi. Ya. Langsung yang keempat. Naskhus sunnati bil kitabi. Kastiqbali baitil maqdisi ats-tsabiti bis sunnatil fi'liyah fi hadis sahihaini fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fi sholati sanata asyra syahran nusikha bi qoulihi ta'ala fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ya. Naskhus sunnah bil kitab, menasakh as-sunnah, menasakh hadis dengan al-kitab, artinya Al-Qur'an. Seperti apa? Kastiqbali baitil maqdis, seperti menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika salat. Ya, mengarah ke Baitul Maqdis. Kita dulu salat kita tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. As-sabit yang tetap di sunnatul fi'liyah, dengan sunnah fi'liyah fi hadis sahihaini, dalam hadis sahihain, ya, fa innahu, karena sesungguhnya Nabi SAW istaqbalahu, menghadap ke Baitul Maqdis fi sholati, di dalam sholat, sanata asyra syahron, berapa kali? Berapa bulan? 11 bulan. Berapa itu? Sanata asyra syahron, 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Nah, hadis Nabi itu kemudian nusikha, dinasakh biqouli ta'ala, dengan ayat Al-Qur'an, fawalli wajhaka, arahkan wajahmu satral masjidil haram, ke arah Masjidul Haram. Sejak saat itulah maka posisi kaum muslimin ketika sholat menghadap ke Makkah atau ke Ka'bah. Nanti penjelasan tentang ini, Nabi mengarahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu pada saat sholat. Ya, jadi ayat fawali wajhaka satral masjidil haram itu dalam keadaan ketika Nabi sholat, lalu Nabi berputar 180 derajat. Karena posisi Masjidil Haram
dan posisi Makkah atau Ka'bah saat itu berkebalikan. Padahal posisi Nabi saat itu sedang di Madinah. Karena itulah di Madinah ada Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu masjid yang dulu arah kiblatnya pernah di sebelah, kalau di sini sebelah timur. Setelah itu kemudian dipindah, kiblatnya sebelah barat. Sama-sama ada mihrabnya. Nanti ada Masjid Qiblatain itu punya 2 mihrab, 2 tempat imaman, satunya di sana, satunya di belakang. Loh kok iso loro iki apa madhepe ngalor ngidul? Ya tidak begitu. Dulu pernah menghadap mana? Baitul Maqdis. Turun ayat tentang harus menghadap ke Ka'bah, maka diarahkan ke Ka'bah. Nah, hadis itu dinasakh dengan turunnya ayat. Khamisan, naskhu sunnati bis sunnah. Ka hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Wa qala ba'duhum yajuzu naskhul kitabi bis sunnah. Ka qoulihi ta'ala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabain. Ini mestinya lil walidaini wal aqrabin ya. Nusikha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarathin, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang kelima adalah naskhu sunnati bis sunnah, menasakh sunnah dengan sunnah. Ke hadis Muslim seperti hadisnya Muslim. Apa itu? Kuntu, aku dulu. Kalau kata kana itu dalam bahasa Arab biasanya terjemahnya adalah kana adalah di zaman dahulu. Karena ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat-sahabat Rasul itu gitu. Maka kalau kuntu nahaitukum, dulu aku pernah melarang kalian an ziyaratil qabri, untuk ziarah kubur. Kapan itu? Dulu. Fazuruha, sekarang ziarahilah. Berarti memang pernah ada hadis Nabi yang membolehkan, pernah ada hadis Nabi yang melarang sahabat Nabi untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena saat itu menuju ke kuburan, ke makam maksudnya, menjadi sarana orang berbuat musyrik. Dalam keadaan umat Islam sudah tertata akidahnya, ayat itu kemudian dicabut, hadis itu kemudian dicabut, diganti dengan hadis berikutnya. Ini namanya proses nasakh, naskhu sunnah bis sunnah. Waqala, dan berkata ba'dhum, sebagian ulama, yajuzu boleh nasul kitab bis sunnah, menasah Alkitab dengan as-sunnah, ke qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ayatnya apa? Kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara, jika akan datang, ahadakum, salah satu kalian, akan datang apa? Al-mautu, kematian. Intaraka, jika dia ingin meninggalkan khairan, pada kebagusan, maka apa? Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, hendaknya dia memberikan wasiat. Orang-orang yang akan meninggal hendaknya berwasiat, nak, nanti kalau aku mati, kamu akan saya beri warisan ini, dan itu. Nah, ayat itu kemudian dinasakh dengan hadis Nabi. Jadi kan seolah-olah orang kalau mau meninggal kan harus pesan, harus ada wasiat bahwa nanti harus saya bagi waris, kan begitu kan? Sesuai dengan hukum warisnya apa? Ya, sesuai dengan surat An-Nisa itu. Tetapi kemudian dinasakh oleh hadis Nabi, la wasiyata li warathin, tidak perlu ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau ada orang tua kaya, tanpa ujar, tanpa kaul, tanpa apapun saja, lalu dia meninggal, otomatis hartanya harus diwaris. Ya, harus diwaris. Bagaimana diwaris? Nantilah cari tahulah kepada orang-orang yang tahu tentang bagaimana pembagian waris. Nanti kemudian dibagi berdasarkan itu. Paham ya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.